Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Guru Sula. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Materi ini tertuang dalam materi kelas 7 SMP. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti materi ini dengan baik. Namun sebelumnya, kepada seluruh teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, sekiranya dapat memberikan subscribe untuk pengembangan channel ini lebih baik ke depan. Ya, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk subscribe dan mengaktifkan notifikasi tanda lonceng serta membagikan video ini untuk ditonton oleh teman-teman yang lain. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada materi besaran dan pengukuran. Pengukuran dilakukan untuk menghasilkan suatu hasil pengukuran yang sifatnya adalah kuantitas. Hasil pengukuran ini tentu mempunyai harga dan satuan, sehingga penyajiannya ada harga dan ada satuan. Untuk sebuah harga dari hasil pengukuran itu ditentukan dalam suatu standar ukuran. Sedangkan satuan itu ditentukan dalam sebuah sistem satuan. Standar ukuran itu sebagai sistem matrik, sedangkan sistem satuan itu dalam sistem internasional. Dalam melakukan pengukuran tentu kita menggunakan yang namanya alat ukur. Alat ukur ini terlebih dahulu kita harus melakukan yang namanya kalibrasi. Nah, pengukuran dilakukan untuk memperoleh hasil pengukuran. Untuk itu diperlukan sebuah alat ukur. Ada dua komponen penting dalam penyajian hasil pengukuran, yaitu harga dan satuan. Untuk menentukan harga dan satuan diperlukan standar ukuran dan sistem satuan. Pada saat ini terdapat berbagai sistem satuan, baik yang berlaku secara lokal atau tradisional maupun yang berlaku secara internasional. Untuk membuat alat ukur perlu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi dilakukan berdasarkan standar ukuran atau acuan dan satuan yang dipakai. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam sistem satuan dan sistem penyajian harga atau angka. Dalam dunia keilmuan telah disepakati bahwa sistem satuan yang dipakai adalah sistem internasional atau SI, dan penyajian harga digunakan sistem matriks atau desimal. Ini ada beberapa pengertian dasar. Yang pertama adalah pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya waktu, panjang, umur, luas, dan sebagainya.
sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama dengan orang lain disebut satuan tidak baku. Jadi, satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang, itulah yang disebut dengan satuan baku. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan. Misalnya, Adi mengukur panjang lapangan dengan menggunakan meter roll dengan menghasilkan hasil pengukuran 50 meter. Berselang sesaat kemudian, Wawan juga melakukan pengukuran panjang lapangan dan juga menggunakan meteran roll. Dan ternyata hasil yang diperoleh Wawan sama dengan hasil yang diperoleh oleh Adi, yaitu 50 meter. Maka meter dinyatakan sebagai satuan baku. Sedangkan pada saat selanjutnya, Adi dan Wawan juga mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal, dan ternyata hasil pengukurannya berbeda. Diakibatkan karena ukuran tangan Adi dan Wawan itu juga berbeda. Ternyata Adi mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal dan menghasilkan 5 jengkal, sedangkan Wawan hanya 4 jengkal. Hal ini terjadi karena jari tangan Wawan lebih besar dibandingkan dari jari tangan Adi, sehingga hasil yang diperoleh berbeda. Jengkal ini dinyatakan sebagai satuan yang tidak baku, karena setiap orang yang melakukan pengukuran dengan jengkal, maka hasilnya relatif akan berbeda, karena ukuran tangan masing-masing orang juga berbeda. Adapun besaran fisika itu dapat dijelaskan secara konseptual dan secara matematis. Secara konseptual, besaran fisika dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah besaran pokok, yaitu besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan, yaitu besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Sedangkan secara matematis, besaran juga dibedakan menjadi 2, yaitu besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Kemudian yang kedua adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Besaran adalah suatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Dalam fisika dikenal 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ketujuh besaran pokok tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok primer yang terdiri atas panjang, massa, dan waktu. Sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok sekunder yang terdiri dari suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat, dan kuat arus listrik. Berikut tabel besaran pokok yang telah dilengkapi dengan satuan dan simbol.
Ada 7 besaran pokok, panjang satuannya meter, simbolnya M. Massa satuannya kilogram, simbolnya kg. Besaran waktu satuannya skon, disimbolkan dengan huruf S kecil. Kemudian besaran suhu satuannya adalah Kelvin, simbolnya K besar. Besaran arus listrik satuan ampere, simbol A besar. Kemudian intensitas cahaya satuan kandela, simbol CD. Kemudian jumlah zat satuannya mol dan simbolnya juga mol. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, kecepatan. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok, panjang dan waktu, atau perpindahan dibagi dengan waktu, yang dirumuskan dengan V sama dengan M per S. M ini satuan dari meter atau simbol dari meter, sedangkan waktu simbol dari S. Kemudian berikut ini tabel besaran turunan. Teman-teman bisa melihat dengan jelas contoh besaran turunan beserta satuan dan simbol-simbolnya. Misalnya gaya. Besaran turunan gaya, satuannya adalah Newton. Simbol N besar. Kemudian besaran turunan energi, satuannya adalah Joule. Simbol J besar dan lain sebagainya. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika kita mengukur besaran fisika. Ada beberapa macam alat untuk mengukur besaran fisika. Yang pertama adalah kita akan mengukur panjang. Untuk mengukur panjang, kita bisa menggunakan mistar dan jangka sorong, seperti pada gambar yang ada di papan. Ini adalah gambar jangka sorong. Kemudian gambar kedua adalah gambar mikrometer skrup. Sedangkan untuk gambar mistar, meteran, ini tidak muncul di papan, tapi teman-teman mungkin sudah sering melihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk mengukur massa, itu kita bisa menggunakan neraca berlengan. Ini ada neraca sama lengan, kemudian yang kedua adalah neraca lengan 4 atau neraca Ohaus. Kemudian kita juga bisa menggunakan timbangan. Kemudian yang ketiga, mengukur waktu. Untuk mengukur waktu, kita bisa menggunakan stopwatch mekanis yang memiliki ketelitian 0,1 skon. Adapun stopwatch mekanis kita bisa lihat pada gambar yang ada. Selain stopwatch, kita juga bisa mengukur waktu dengan menggunakan jam tangan atau arloji. Jam tangan atau arloji ini memiliki ketelitian 1 skon. Selain kedua alat ini, masih ada alat lain yang bisa kita gunakan untuk mengukur waktu. Kita bisa menggunakan tongkat bayangan, jam air, jam mekanik, jam dinding, dan tentunya arloji dan stopwatch. Kemudian definisi standar besaran pokok. Ini mungkin banyak yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apa sih yang dimaksud dengan 1 meter itu? 1 meter adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon. Sedangkan kilogram, 1 kilogram adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 ml dan milimeter
dan diameter 39 mm. Sedangkan 1 sekon dari satuan waktu itu 1 sekon adalah 9.192.631.770 kali periode getaran radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium 133 dalam transisi antara dua tingkat energi, yaitu hyperfine level yang terdapat pada aras dasar atau ground state. Jadi itulah definisi dari satuan-satuan besaran pokok primer. 1 meter, 1 kilogram, dan 1 skon. Dasarnya adalah ini. Itulah materi singkat kita pertemuan kita kali ini tentang besaran dan pengukuran. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian serta Bapak dan Ibu guru di mana saja berada. Terima kasih dan nantikan video pembelajaran selanjutnya bersama saya Pak Guru Sula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.